Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian, membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama yaitu dari Ibu Endang, salah satu karyawan dari Kebayoran Baru. Beliau menanyakan tentang sahkah ibadah seorang istri yang berzina. Yang kedua nanti kita akan membacakan pertanyaan dari Ibu Rini dan Ibu Sabrina dari Pondok Indah, menanyakan tentang mengenakan cadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, seorang perempuan yang melakukan perzinaan padahal masih memiliki suami, lalu belum bertaubat dan tetap menjalankan sholat 5 waktu, dan selalu berdoa untuk anak-anaknya. Apakah sholat dan doa-doanya ini akan diterima, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab memberi jawaban dan menanggapi atas pertanyaan Ibu Endang tentang istri yang berzina. Para pakar hukum setelah menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW menetapkan sekian banyak syarat untuk sahnya sholat. Tidak satu pun di antara syarat itu yang mengharuskan kewajiban taubat dari perzinaan. Ini karena soal taubat adalah soal batin, tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah dan pelakunya. Sedang hukum hanya menangani hal-hal lahiriah. Kami menetapkan hukum berdasarkan apa yang nyata, dan Allah yang menangani rahasia atau yang tidak tampak. Demikian ungkapan para ahli hukum. Karena itu, jika Anda bertanya apakah sholat pezina sah, maka jawabannya adalah sah. Tetapi jika pertanyaannya apakah sholatnya diterima Allah, jawabannya manusia tidak tahu. Allah yang maha mengetahui. Begitu juga doa. Kendati demikian, menurut Imam An-Nawawi, bukanlah syarat bagi diterimanya doa ketaatan si pendoa. Allah tulisnya telah mengabulkan doa makhluknya yang paling durhaka, yaitu iblis, ketika dia bermohon agar diperpanjang usianya, yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-15. Dapat ditambahkan bahwa doa dikabulkan Allah dengan berbagai banyak cara, selama dipanjatkan dengan tulus, walau dari seorang kafir atau durhaka. Nabi Muhammad SAW bersabda, hati-hatilah dari doa siapa saja yang teraniaya. Tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah tanggapan dari Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab atas pertanyaan dari Ibu Endang, sah atau tidakkah seorang istri yang berzina. Jadi beliau menjawab, salah satu syarat sahnya sholat dari berbagai pakar hadis menganalisis tidak ada satupun yang menetapkan salah satu syarat sahnya sholat adalah bertaubat. Jadi sholatnya tetap dianggap sah
Namun kalau sholatnya itu diterima atau tidak, beliau menjawab, hanya Allah dan pelakulah yang tahu. Bahkan iblis pun waktu berdoa pada Allah ternyata juga diterima oleh Allah. Beliau juga mengutip hadis Nabi agar berhati-hatilah dari orang siapa saja yang teraniaya. Artinya siapapun kalau dia teraniaya, kita harus berhati-hati atas doanya, karena sangat mujarab doanya orang-orang yang teraniaya. Itulah tanggapan dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Qurasyab. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rini dan Ibu Sabrina dari Pondok Indah. Beliau menanyakan tentang mengenakan cadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tuntutan pekerjaan saya mengharuskan saya sering berpergian ke luar negeri. Yang akhirnya saya melihat banyak perempuan Islam di luar negeri yang menggunakan cadar. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana hukum Islamnya dalam penggunaan cadar itu sendiri. Karena saya jadi bingung yang mana yang lebih baik, jilbab atau cadar. Profesor Dr. Bapak Kiai Haji Muhammad Qurasyab memberi tanggapan, ulama berbeda pendapat tentang batas aurat perempuan. Ini disebabkan karena beragamnya hadis-hadis yang berbicara tentang batasan-batasan pakaian perempuan. Ulama yang mewajibkan cadar melemahkan hadis dan pendapat-pendapat ulama yang meriwayatkan hadis yang membolehkan perempuan menampakkan wajah dan telapak tangan. Para ulama yang mewajibkan bercadar merujuk kepada sekian banyak hadis, antara lain sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan perempuan adalah aurat. Maka apabila dia keluar rumah, maka setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Juga hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan, para penunggang unta atau kuda melewati kami. Sedang ketika itu kami bersama Rasulullah SAW dan kami dalam keadaan berikhram. Maka bila mereka lewat di hadapan kami, maka setiap orang dari kami mengulurkan kerudung dari kepalanya untuk menutupi wajah masing-masing. Dan bila mereka telah melalui kami, kami pun membukanya wajah kami. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain-lainnya. Kedua hadis di atas dinilai lemah oleh ulama yang mewajibkan perempuan hanya berjilbab, dalam arti membolehkan mereka memperlihatkan wajah dan telapak tangannya. Perawi hadis pertama, kata mereka, memiliki kelemahan dalam ingatannya, dan hadis ini tidak diriwayatkan kecuali melalui seorang demi seorang. Apalagi kalaupun ia dinilai sahih, hadis itu tidaklah menunjukkan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Karena kalimatnya perempuan adalah aurat dapat berarti ada bagian-bagian tertentu dari badan atau gerak perempuan yang rawan menimbulkan rangsangan. Hadis kedua, mereka nilai juga memiliki kelemahan yang banyak. Pakaian yang sudah dijelaskan di bukunya, yaitu pakaian perempuan muslimah. Jika Anda bertanya kepada saya tentang hukum memakai cadar, jawaban saya seperti jawaban mayoritas ulama, bahwa dia tidak wajib. Bahkan
terlarang memakainya pada saat seorang muslimah sedang berpakaian ihram, melaksanakan ibadah haji atau umroh. Namun demikian, memakainya bukan haram. Dan karena kita tidak dapat melarang siapapun memakainya, Selanjutnya, kalau Anda bertanya yang mana lebih baik, memakai cadar atau jilbab, jawaban saya adalah memakai jilbab lebih baik dan lebih bagus serta lebih menawan. Hadirin rahimakumullah, muslimin wal muslimat, itulah beberapa tanggapan dari Profesor Dr. Gyaji Muhammad Quraisyshihab tentang cadar maupun jilbab. Ada beberapa pandangan, ada ulama yang mewajibkan, juga pun ada ulama yang tidak mewajibkan. Kalau pendapat beliau lebih baik cadar atau jilbab, beliau memilih dan merujuk pada ulama-ulama yang tidak mewajibkan cadar, yaitu memakai jilbab lebih baik dan lebih menawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.